bumi ini tunduk. Istilah Abah, Eropa merindukan kaki Abah. Makanya Abah umroh ke Eropa. Lain pasah pah nu kitu teh. Umum umroh ka Madinah, ke Mekah ke masjid, ke Madinah ke masjid, ke Eropa ke gereja. Foto-foto di Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi dan lagi terkait dengan kasus penyimpangan terhadap agama, yaitu telah viral di media sosial bahwasanya Abah Awas mengatakan bahwa umroh atau haji itu bukan ke Baitullah atau bukan ke Mekah dan ke Madinah, tetapi beliau mengatakan bahwasanya haji atau umroh itu ke Eropa atau ke Vatikan. Ini merupakan perkataan yang batil, dan perkataan ini juga bisa mengakibatkan penistaan terhadap agama. Karena kita ketahui bahkan orang awam pun bahwa haji atau umroh itu ke Baitullah, bukan ke Eropa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang mengingkari ibadah haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dari seluruh alam. Dan juga hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan rukun Islam, yaitu hadis ketiga di Arba'in Nawawi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Dari Abi Abdurrahman bin Abdullah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama yaitu bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang hak diibadahi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Menunaikan salat, menunaikan zakat, dan mengerjakan haji ke Baitullah, dan melaksanakan puasa Ramadan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi dasarnya bahwasannya mengerjakan haji atau umroh yaitu ke Baitullah. Dan apabila ada orang yang mengatakan bahwa haji selain ke Baitullah atau umroh selain ke Baitullah adalah perkataan batil, perkataan ngaco yang tidak ada dasarnya. Dan ini bisa mengakibatkan orang tersebut menistakan terhadap agama. Karena kenapa? Karena Al-Quran sudah menyatakan demikian, hadis juga sudah menyatakan demikian, bahkan para ulama, ijma ulama mengatakan bahwa haji dan umroh harus ke Baitullah.
bukan ke tempat-tempat lain. Berikut pernyataan Ustadz Adi Hidayat tentang haji dan bantahan terhadap Abah Aus. Barakallahu fikum. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada ayatnya? Baik. Baca dari awal, fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Saya simpan kalimat walillahinya, fokus. Dan kerjakan karena Allah. Kalau mau diterjemahkan dalam bentuk hak, walillahi, dan hak Allah kemudian yang berlaku untuk manusia. Kalau hak Allah berarti kewajiban kita. Kalau hak kita berarti kewajiban Allah. Hak Allah untuk mendapatkan penyembahan dari kita dalam bentuk ibadah. Hak Allah menerima ibadah salat kita. Hak Allah menerima ibadah kemudian haji kita. Hak Allah menerima kesungguhan puasa kita. Kewajiban kita sungguh-sungguh dalam salat, sungguh-sungguh dalam puasa. Hak Allah disembah, kewajiban kita menyembah. Kewajiban kita menyembah, hak kita mendapatkan pahala. Jadi setelah kita sholat, hak kita dapat pahala. Kewajiban Allah memberikan pahala kepada kita. Dia ada hak Allah berlaku untuk hamba, ada hak hamba berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam pembahasan bab tauhid dan fikih nanti ada yang disebut haqqul ibad 'alal ma'bud wa haqqul ma'budi 'alal ibad. Hak hamba kepada Allah, kewajiban Allah kepada hamba. Hak Allah kepada hamba, kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah katakan walillahi 'alan nasi, dan hak Allah Subhanahu wa taala, ini hak saya nih. Bagi setiap manusia wajib hijjul bait untuk menunaikan ibadah haji. Paham? Nah, dari sini kemudian ulama menyimpulkan hukum haji itu wajib hukumnya. Seperti wajib menunaikan salat, seperti wajib menunaikan zakat. Cuma turunan-turunan spesifiknya berbeda. Salat wajib, kewajiban salat tidak sama dengan nilai kewajiban zakat. Turunannya berbeda nanti. Kalau salat nanti hampir tidak ada toleransi, zero tolerance. Zero tolerance. Baik nggak punya harta saat ini atau punya, tetap salat. Anda berdiri, salat. Nggak bisa berdiri, duduk, tetap salat berlaku. Nggak bisa duduk, berbaring, silahkan. Qu'udan, ya, Quran surah keempat ayat 103. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Anda enggak bisa berdiri, duduk, tidak hilang kewajiban salat. Anda enggak bisa duduk, berbaring. Berbaring masih sulit bergerak dengan isyarat. Isyarat susah begini dengan mata berkedip selama masih sadar. Mata enggak bisa berkedip, ya kami salatkan. Siap-siap. Ya, jadi semua turunan ada. Ada semua turunan, tapi zakat berbeda. Zakat berbeda, belum ada sampai nisabnya, belum berlaku. Haji wajib, tapi sama-sama wajib, cuma turunannya berbeda. Maka disatukan nanti di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Langsung malaikat yang mengkonfirmasi kewajiban ini. Ya, kepada Nabi SAW. Mal Islam, kata Nabi, antasyhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah sekarang, bagaimana kewajiban itu bisa kita wujudkan? Ini poin utamanya. Dan saya melihat bahwa seringkali, menurut saya, ada yang kurang maksimal dalam memahami kalimat ini. Ada yang kurang maksimal. Saya tidak mengatakan salah, tapi kurang maksimal. Perhatikan ayatnya. Walillahi hak Allah 'alan nasi, bagi setiap manusia yang beriman kepada Allah, yang mau mendekat kepada Allah. Baik, fokus hijjul baiti, untuk menunaikan ibadah haji. Man istata'a. Siapa yang mau menunaikan ini? Kata Allah, saya undang nih. Ketika saya undang, hak saya untuk mendapatkan undangan dari kalian semua itu, untuk datang. Kewajiban kalian datang memenuhinya kepada saya. Tapi apakah semuanya akan memenuhi kewajiban itu? Kata Allah, man istata'a ilaihi sabila. Semua manusia saya undang, tapi tidak setiap manusia mampu mewujudkannya. Siapa yang bisa mewujudkan itu? Man istata'a ilaihi sabila. Dengan nama asli Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, yang menjabat sebagai Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah di Pesantren Suryalaya. Abah Aos sering dipanggil dengan sebutan Pangersa Abah Aos dan diketahui sebagai seorang penganut sufi. Sejak dulu istilah naik haji itu tidak suka kata naik haji itu. Naik itu naik seperti Abah barusan, dari bawah ke atas itu naik. Kalau naik haji, Abah mesti cari janda haji. Masa tengarti? Kalau naik haji berarti para duda-duda jangan cari gadis, cari janda haji. Supaya tiap malam naik haji. Astagfirullah. Itulah makanya Abah gini-gini juga udah 82 tahun ada yang melawan. Kalau naik haji berarti para duda-duda jangan cari gadis, cari janda haji.
supaya tiap malam naik haji. Saya menemukan video di fanspage-nya Abah Aos ataupun Facebooknya Abah Aos yang mungkin yang mengelola adminnya. Ini ada video dengan judul Umroh Eropa bersama Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus SMRAQS Day 1 sampai 3. Nah, kalau kita lihat videonya, ya memang mereka ya entah keluarga atau jamaah ya jalan-jalan teman-teman di Eropa, entah negara bagian mananya saya nggak paham ya. Cuman ya memang terlihat ya sepertinya memang ada program umroh Eropa di perkumpulannya Abah Aos, karena ini jelas ya ada tulisannya umroh Eropa teman-teman. Ya terlihat di situ ada banyak sekali jamaahnya yang ikut ya. Ini dia. Nah ini foto-fotonya nih, coba lihat nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.